Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Pekan Koinonia saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Saudara Nelson Kalei. Kami mengucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 3. Jemaat Tuhan, selamat pagi dan shalom. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. Amin. Kasih. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan nats pembimbing kita yang pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-42 yang berbunyi, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita menyambut pemberitaan nats pembimbing kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 367, ayatnya yang pertama. Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Ragaku hanya dalam-Mu ku teduh, hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku
Jemaat Tuhan, ketika kita ada saat ini, kita semua sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Maka marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama akan dosa-dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika kami berkumpul di tempat ini, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak kepadamu, karena kami menyakiti Tuhan, menyakiti sesama kami, dan menyakiti diri kami sendiri. Ampuni dan layakkan kami Tuhan, supaya kami layak untuk beribadah kepadamu. Amin. Kita menyambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 43, Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang yang percaya telah Engkau kuduskan di dunia ini. Kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara-saudara jemaat, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Dengarlah apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat disilahkan berdiri, dan untuk petunjuk hidup baru kita akan mendengarkan apa yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayatnya yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kita menyambut dengan Kidung Jemaat nomor 36 pada ayatnya yang pertama. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Aku sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang 42 yang akan dibacakan oleh
Ibu Majelis Jemaat yang bertugas. Mendahulunya marilah kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Kami bermohon biarlah Tuhan menuntun kami untuk membaca dan terlebih daripada itu merenungkan dan memahami serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mendahului pembacaan Alkitab ini, kita mengundang dulu anak-anak sekolah minggu untuk menuju ke tempat yang telah disediakan untuk pelaksanaan sekolah minggu. Ya, kita akan membaca Alkitab, diberikan kesempatan kepada Ibu Majelis untuk membacakannya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-38 hingga yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, selamat pagi dan shalom. Apa kabar? Apa kabar semua? Sehat? Ya, saya yakin semua yang hadir saat ini sehat. Sehat badannya tapi juga sehat pikirannya, jiwanya. Dan jemaat yang mungkin mengikuti layanan ibadah ini dari rumah juga, saya berharap sehat. Kalau ada jemaat yang sedang bergulat dengan sakit, semoga lekas sembuh. Jemaat Tuhan, mengawali khotbah saya pada hari ini, saya ingin menunjukkan di tangan saya ada dua kartu. Ada yang biru dan yang putih. Keduanya memiliki desain yang sama. Sama persis. Tulisannya juga sama. The only way is up. Yang putih, yang biru juga sama. The only way is up. Satu-satunya jalan itu yaitu bangkit. Ya. Dua sama, yang membedakannya adalah warna. Kalau jemaat harus memilih, mana yang akan jemaat pilih satu dari keduanya? Boleh saya tanya ya? Tante Selfie mau pilih yang mana? Putih atau biru? Yang putih yang mana? Boleh saya tanya, yang putih yang mana? Yang putih yang mana? Yang biru yang mana? Oh iya. Yang tidak milih yang mana? Tidak pilih juga adalah pilihan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, artinya semua kita tentu punya pilihan. Entah putih, entah biru. Kita punya pilihan, bahkan tidak memilih juga adalah sebuah pilihan. Jemaat Tuhan, dalam hidup kita punya banyak sekali pilihan.
Sebab hidup sendiri adalah satu pilihan. Apa yang terjadi dalam hidup kita masa lalu, atau yang sekarang kita jalani, atau yang akan kita lakukan di masa depan, semuanya adalah tentang pilihan. Oleh karena itu, sadar ataukah tidak sadar, kita adalah produk dari pilihan-pilihan yang kita buat. Seorang yang bernama Roger Crawford, seorang petenis sekaligus seorang politisi dari Amerika, suatu saat dia pernah mengatakan begini, saya kutip dalam pernyataan bahasa Inggrisnya, I am who I am today because the choices that I made yesterday. Saya adalah saya hari ini karena pilihan-pilihan yang saya ambil kemarin. Jadi pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita setiap hari memiliki konsekuensi bagi kita ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah memang pilihan yang kita ambil adalah pilihan yang terbaik? Jika demikian, maka apa sebetulnya perspektif kita tentang pilihan yang terbaik itu? Apa yang membedakan satu pilihan itu baik dan pilihan yang lain tidak baik? Itu pertanyaannya. Bagi saya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk kita renungkan sebagai satu komunitas iman. Karena seringkali orang mengambil pilihannya terburu-buru dalam hidup, bahkan tanpa pertimbangan apapun. Tanpa pertimbangan apakah pilihan itu baik atau tidak, tepat atau tidak. Nah, dalam konteks tema kita pada hari ini Bapak Ibu jemaat, yaitu mengambil pilihan terbaik, beste Keus machen, kalau nggak salah ya. Kita membaca kisah dua perjumpaan di sini, perjumpaan antara Yesus dan Maria dan Marta seperti yang dicatat dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang dibacakan tadi. Keduanya tidak lain adalah Maria dan Marta. Dua figur yang sangat dekat tetapi sering dikontraskan karena dianggap menjadi representasi dari dua tipe manusia. Nah, hanya dalam Injil Lukas 10 Maria dan Marta itu diperhadapkan secara bersama-sama dengan Yesus. Dan itu terjadi di sebuah kampung yang tidak disebutkan namanya. Nah, sebetulnya kisah Maria dan Marta muncul juga di cerita yang lain, di kisah Lazarus dalam Injil Yohanes. Tapi berbeda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, yang menarik adalah perjumpaan Maria, Marta dan Yesus seperti yang dicatat di sini adalah sebuah kisah tentang pilihan. Marta memilih sibuk di dapur dan Maria memilih sibuk di kaki Yesus. Itulah alasan mengapa dalam tradisi gereja Katolik tua, dua figur ini sering dikontraskan, sering diperlawankan gitu ya. Yang satunya sebagai representasi dari gerakan aktivisme Marta, karena dia aktif terus. Jadi dia seringkali menjadi simbol dari sebuah gerakan aktivisme. Dan yang lainnya Maria menjadi simbol dari sebuah gerakan kontemplasi, meditasi, ketenangan. Maka tidak heran tradisi biara dalam Katolik Roma misalnya seringkali merujuk kepada kisah Maria. Bapak Ibu saudara-saudari, berdasarkan pada pembacaan kita hari ini, ada 3 pesan penting yang ingin saya bagikan bagi jemaat Tuhan yang hadir saat ini ataupun yang mengikuti layanan ibadah ini melalui live streaming. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, pilihan terbaik adalah pilihan yang selalu dibarengi dengan sikap konsistensi. Salah satu alat ukur yang terbaik adalah konsistensi. Kamus Oxford
mendefinisikan kata konsistensi atau konsistensi dalam bahasa Inggris sebagai suatu kualitas cara bertindak yang tetap sama, yang tidak berubah-ubah. Dengan kata lain, konsistensi adalah satu sikap yang tidak pelin-pelan. Enggak ini atau enggak itu, selalu fokus. Pilihan terbaik sendiri harusnya menjadi pilihan yang tidak mudah goyah, yang tidak gampang dianulir. Dan kita terus konsisten terhadap apapun pilihan yang kita ambil dalam hidup. Dan supaya kita tetap konsisten, maka sikap fokus menjadi sangat penting. Dalam Lukas 10, Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria dipandang sebagai tokoh yang konsisten dengan pilihan yang diambilnya, yakni duduk dan mendengarkan Yesus. Karena dia konsisten, ia tidak membiarkan dirinya terdisrupsi atau terganggu oleh urusan lain, misalnya urusan dapur. Sebaliknya, Marta terkesan tidak konsisten karena dia tidak fokus menjalani pilihan yang dibuatnya, yaitu pilihan berada di dapur. Jadi sebetulnya ini bukan sekedar tentang Maria yang memilih sikap kontemplasi, duduk sekedar di bawah kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus, dan Marta yang berorientasi aktivis. Bukan sekedar kontemplasi dan aktivisme saja, tapi soal konsistensi dengan pilihan itu. Sikap ketidakkonsistensi Marta mencuat ketika ia mendekati Yesus dan mengatakan, suruh dia bantu saya. Suruh dia bantu saya. Protes Maria ini adalah sebuah ekspresi dari ketidakmampuan Marta untuk tidak fokus menjalani pilihan yang dia ambil. Pilihan untuk berada di dapur. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kita bisa membayangkan posisi Maria ya. Menjengkelkan bukan? Kalau orang lain bekerja, orang lain sibuk di tempat lain. Itu ya. Saya punya satu pengalaman. Saya pernah bekerja di supermarket Jumbo. Begini-begini tapi media worker by Jumbo ya. Saya pernah bekerja di Jumbo Demand, di Demand North. Setiap hari harus angkat barang ya. Setiap pekerja punya waktu break 30 menit saja. Satu saat saya bekerja dengan seorang remaja. Kita break. Setelah break saya langsung menuju ke tempat tugas saya lagi. Tapi sang remaja ini sibuk dengan HP-nya gitu, main game rupanya gitu ya. Main game gitu. Saya jengkel juga, ini saya yang harus handle semua karton-karton besar ini, tapi si remaja ini lagi asik main game begitu ya. Saya protes sama manajernya, asisten manajernya, tolong tegur dia karena saya punya banyak kerjaan gitu. Kita harus tepat waktu gitu ya. Akhirnya dia ditegur. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang jengkel gitu ya. Apa yang saya lakukan, tapi apa yang saya lakukan sebetulnya adalah sikap menggerutu ya. Saya nggak konsisten. Kalau saya mau kembali pada pekerjaan ya kembali aja begitu. Terlepas dari fakta bahwa semua punya hak dan kewajiban yang sama, punya waktu yang sama. Kita juga mungkin sering begitu di tempat kita. Rasanya jengkel banget. Kalau kita kerja, orang lain sibuk main. Begitu juga dalam pelayanan bergereja kita. Ya Ibu Majelis ya. Atau Ibu Pengurus ya. Kalau pengurus yang satu bekerja, melayani, yang lainnya enggak, ya pasti ada komplain juga pada akhirnya. Jengkel? Ya iya, tentu saja jengkel. Kira-kira begitulah sikap Marta. Makanya dia datang ke Yesus dan katakan, suruh dia bantu saya. Begitu. Itu kasarnya ya. Orang Medan mungkin bisa lebih kasar ya kalau bilang itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah protes Maria adalah satu sikap yang tepat?
Menurut pikiran kita mungkin saja tepat. Tapi respons Yesus di situ menunjukkan bahwa itu tidak tepat. Jawaban Yesus dalam ayat 41 mengingatkan Marta bahwa ia tidak konsisten dan dia mudah terdisrupsi oleh pilihan lain. Jadi Yesus sebetulnya tidak mengkontraskan sekali lagi pilihan antara menjadi aktivis dan menjadi orang yang suka berkontemplasi. Maria tetap, disitulah Yesus mengingatkan untuk tetap aware, sadar terhadap bahaya dari tidak konsisten tadi. Kita nggak sepenuhnya menyalahkan Marta juga ya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Karena Marta bertindak sebagai seorang nyonya rumah yang mau menunjukkan sikap hospitalitas, ramah tamah. Dia berkewajiban melayani tamunya dengan maksimal. Namun Yesus menghendaki Marta. Yesus menghendaki Marta dan juga kita semua yang hadir pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudara jemaat untuk menjalani pilihan kita dengan bertanggung jawab, fokus dan tidak mudah untuk pelin-pelan. Itu yang pertama. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang selalu dibarengi dengan sikap konsisten. Yang kedua, pilihan yang terbaik adalah pilihan yang tidak didasarkan pada rasa kekhawatiran, pada rasa pesimis. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, dalam banyak hal kita menjadi orang-orang yang mungkin saja khawatir. Siapa yang tidak pernah khawatir dalam hidup ini? Pak Gun? Pasti ya. Apalagi kalau lihat saldo Perki udah mulai menipis, mulai agak khawatir ya, Pak Bendahara ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, menurut saya sebetulnya sikap khawatir dan pesimis sepenuhnya tidak negatif atau salah. Apabila dengan sikap itu kita menyadari bahwa kita terbatas dan keterbatasan itu menuntut kita untuk bergantung pada satu kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Sikap kekhawatiran dan pesimisme itu menjadi persoalan apabila itu menjadi satu habit kita. Artinya kita khawatir untuk semua hal. Hal-hal kecil yang tidak patut untuk dikhawatirkan pun kita khawatir. Nah itulah alasan mengapa Yesus mengatakan dalam ayat 41 begini Bapak Ibu saudara-saudara. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Saya kira kata kuncinya dalam banyak perkara. Semua hal ini dikhawatirkan oleh Marta. Bagaimana kalau tamunya Yesus nggak bisa dikasih makan? Bagaimana kalau nggak makan tepat waktu? Bagaimana kalau tidak menyajikan makanan terbaik? Bagaimana kalau sebagai nyonya rumah dia terkesan tidak ramah? Dan sebagainya. Ini hanya menjadi contoh dari beberapa kekhawatiran yang dialami oleh Marta. Kita juga mungkin begitu ya Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau ada tamu datang di rumah kita misalnya, saya yakin kita punya, sekalipun hidup dalam dunia barat, tapi nilai-nilai ketimuran itu kuat dalam hidup kita. Sehingga salah satu nilai yang kita junjung adalah menyajikan keramah tamahan yang luar biasa kepada tamu. Karena ketika satu orang masuk ke rumah kita, dia adalah bagian dari rumah kita. Oleh karena itu, saya sering lihat Tante Wanda misalnya ya, kalau tamu datang di rumah selalu menyajikan yang luar biasa ya. Makanannya enak, kopinya nikmat, suasana percakapan juga keselek. Dan saya kira semua juga punya nilai yang luar biasa seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah kita begitu ya. Tidak ada yang salah sebetulnya jika kita memperlakukan tamu kita misalnya dengan standar hospitalitas, keramah tamahan yang tinggi.
Yang menjadi persoalan sebetulnya adalah ketika kita mulai khawatir. Dalam kisah ini, Marta yang adalah simbol dari hospitalitas yang aktif tadi, ternyata tidak cukup kuat untuk menahan godaan khawatir untuk banyak hal. Sehingga dia datang dan mengkritisi Maria pada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, pilihan yang dijalani dengan kekhawatiran tidak akan pernah berdampak positif dalam hidup kita. Jika kita telah memilih sesuatu, maka jalani pilihan itu dengan sikap optimis, yakni dengan percaya bahwa semua pasti baik-baik saja. Memang nggak sulit, nggak mudah ya, selalu sulit Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Apalagi kalau situasinya tidak pas, begitu ya. Selalu aja kita mudah khawatir. Nah Bapak Ibu, disitulah seringkali pertanyaan, bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, dan sebagainya. Kita selalu dibayang-bayangi oleh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi Yesus dengan respons kritis mengatakan dan mengingatkan kita untuk mengedepankan sikap optimisme dalam menjalani apapun pilihan hidup kita. Saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang hadir ataupun yang mengikuti layanan ibadah melalui live streaming. Tapi saya percaya bahwa apapun pilihan hidup Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, kalau dilandasi pada takut kepada Allah, dekat kepada Dia, maka pilihan itu akan membawa kita kepada kebaikan dengan satu syarat, kita tidak takut. Yang ketiga dan sekaligus yang terakhir dan yang terpenting, pilihan yang terbaik adalah pilihan yang memprioritaskan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan kita terhadap kisah perjumpaan Maria dan Marta bersama Yesus mengingatkan kita tentang karakteristik yang harus diyakini sebagai satu ciri lain dari pilihan terbaik. Hal itu adalah menjadikan Yesus sebagai pusat dari pilihan kita. Dalam ayat 42 di situ dikatakan, Yesus mengapresiasi Maria dengan mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tentu pernyataan Yesus di sini merujuk kepada ayat 39, di mana di situ disebutkan bahwa Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ada dua sikap di situ. Duduk di kaki Yesus yang menyimbolkan pilihan untuk mendekatkan diri dengan Yesus, dan mendengarkan perkataannya yang menyimbolkan bahwa Yesus adalah pusat perhatian dari Maria. Bahwa perkataan Yesus adalah kerinduan dari Maria. Dua tindakan ini yang membuatnya disebut sebagai representasi dari pilihan yang terbaik. Jemaat Tuhan, kalau saya boleh tanya, apa pilihan terbaik yang pernah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat ambil dalam hidup ini? Apa pilihan terbaik yang pernah diambil dalam hidup ini? Ada yang mau merespon? Mungkin di sebelah kanan. Mas Gun, oh ya, Tante Dewi, punya suami. Pilih suami, pilihan terbaik, luar biasa. Sebelah kiri, apa pilihan terbaik yang pernah diambil dalam hidup? Harusnya ada jawaban pilih istri ya, karena di kanan sudah pilih suami ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, Pak Rensi punya pilihan terbaik, memilih mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua punya pilihan terbaik dalam hidup kita. Dan saya yakin semua kita punya alasan mengapa pilihan itu
menjadi pilihan terbaik. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan memutar satu cuplikan video lagu yang berjudul Kau Pilihan Terbaikku. Tolong diputar, Pak Rens.
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan mengambil pilihan-pilihan terbaik dengan berlandaskan pada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman tadi, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi dan seterusnya. Yang mengikutinya hidup sukacita. Jemaat silakan berdiri dan kita akan mengikuti pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis bertugas. Bersama setiap orang yang percaya kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, tidak dikudurkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dan kita berdoa dalam doa syafaat bersama. Dan doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami datang kepadamu pada pagi ini dengan hati yang penuh syukur dan sukacita karena Allah telah menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami mengakui sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa jikalau Tuhan Engkau tidak menuntun kami, maka hidup kami adalah hidup yang sia-sia. Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami juga menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu, yang mungkin saja melakukan banyak hal yang tidak Tuhan kehendaki. Banyak pilihan-pilihan hidup kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Pilihan-pilihan untuk bertindak, pilihan-pilihan untuk berkata, pilihan-pilihan untuk berelasi, pilihan-pilihan untuk melakukan apapun dalam berbagai kesempatan di tengah hidup kami. Tuhan, kami mohon daripadamu, Tuhan melayakkan kami dan menguduskan kami, supaya ketika kami menyampaikan doa kami kepadamu pada hari ini, pada saat ini Tuhan, Tuhan berkenaan untuk mendengar dan menjawabnya di dalam kehendak Engkau sendiri ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa untuk menyerahkan seluruh kehidupan komunitas pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa ya Allah, biarlah Engkau memberkati Perki yang sedang mempersiapkan diri untuk bertransformasi dari satu organisasi menjadi gereja. Tuhan berkati seluruh rencana-rencana yang telah dipercakapkan, supaya semua yang telah diputuskan kiranya menjadi sebuah keputusan terbaik yang dikehendaki oleh Tuhan. Lancarkan dan mudahkan semuanya ya Tuhan. Berkatilah pengurus majelis jemaat ataupun juga para pelayan, pendeta, BPPNB dan semua komponen
organisasi. Tuhan berkati mereka dalam seluruh panggilan pelayanan mereka Tuhan, supaya dengan pertolongan yang daripada Tuhan, mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan Pendeta Ida sebagai pelayan yang Tuhan tetapkan di tengah komunitas PRKI. Berkati beliau dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan pekerjaan ini. Juga Pak Norman sebagai Ketua BPPNB, Tuhan berkati supaya kiranya dalam perkenaan Tuhan mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan pelayanan jemaat Tuhan PERKI Amsterdam Zuidoost secara khusus. Tuhan berkati supaya kiranya dalam tuntunan Tuhan mereka juga bisa terus semangat untuk melakukan pelayanan di jemaat ini. Pak Rensi dan teman-teman pengurus yang lain juga Engkau memberkati mereka ya Allah. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami mendoakan seluruh kehidupan warga jemaat yang hadir pada saat ini ataupun yang mengikuti layanan ibadah ini melalui live streaming dari rumah mereka karena alasan-alasan tertentu. Tuhan, mereka punya pergumulan-pergumulan hidup mereka. Engkau tahu apa pergumulan mereka, bahkan yang tersimpan di dalam hati mereka, Engkau mengetahuinya. Maka kami mendoakan mereka Tuhan, pergumulan mereka sebagai anak-anak yatim, para janda dan duda, orang-orang yang hidupnya sendiri bertarung dalam kesepian, bertarung dalam persoalan mental dan sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka untuk menjalani hidup, supaya sekalipun dalam kesendirian mereka tidak sepi, tapi kasih Tuhan merangkuli mereka, sehingga merasa dalam pelukan Tuhan mereka senantiasa dihangatkan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Saudara Pak Stef De Vretes, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Nona Maitimu, Ibu Nani Pardede, Pak Beni Marpaung, Ibu Wil Mostar, Oma Wilatul yang juga sakit. Tuhan berkati mereka dalam penyembuhan mereka Tuhan. Dan Saudara Kimberly Wenas yang juga baru menjalani satu proses medis yang luar biasa. Kiranya Tuhan menolong Kimberly dan semua saudara-saudara kami ini untuk menikmati kemurahan Tuhan, sehingga mereka tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau berkati Saudara Stanley Purba, Saudara Rohandi Kaligis, dan Saudara atau Bapak Yan Sapuri yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka untuk apapun yang mereka syukuri dalam hidup mereka karena pertambahan usia yang Tuhan boleh berikan bagi mereka. Tuhan, semua kami sekali lagi punya pergumulan. Kami tidak bisa menyatakan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mendengar mereka. Engkau menjawab mereka dalam kasih dan dalam kemurahan Allah. Kami akan menjalani minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami. Engkau menolong kami Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami yang lebih berkualitas. Bapa, pada saat ini kami mendoakan dunia ini yang penuh dengan tantangan karena peperangan di mana-mana, karena pandemi yang terjadi dan tidak kunjung selesai. Tuhan, Engkau tolong kami supaya apapun usaha yang kami tempuh untuk menyelesaikan persoalan dunia kami, biarlah dapat membuahkan hasil yang baik. Kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah di negeri Belanda, ataupun juga pemerintah Indonesia, dan seluruh pemerintah yang ada di muka bumi ini. Tolong mereka sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk mengupayakan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran bagi seluruh masyarakat di muka bumi ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau, karena kami percaya Engkau adalah pilihan terbaik kami. Ampuni kami sekali lagi untuk dosa yang telah kami lakukan. Lalu kami menyerahkan seluruh rangkaian doa ini, bukan dengan nama lain, tapi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Jemaat yang terkasih, kami akan mempersiapkan persembahan kami pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 dan sampai yang ke-8 yang berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama dan ketiga. Banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Ya Tuhanku, atas keselamatan yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita doakan persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Persembahan dapat diberikan di kantong yang sudah kami sediakan, dan bagi mereka yang mengikuti live streaming dapat memberikannya ke perki-perki setempat. Terima kasih. Terima kasih.
anak-anak kembali dari sekolah minggu. Silakan. Jemaat Tuhan, di penghujung ibadah ini saya mempersilahkan kita berdiri dan kita sama-sama akan melakukan lagu penutup dari Kidung Jemaat nomor 376 pada ayatnya yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan, dan seterusnya. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan, sekali lagi di penghujung ibadah ini, kita telah diingatkan untuk pulang dan ambillah keputusan-keputusan terbaik yang pada akhirnya memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan terimalah berkat daripada Allah. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai jemaat sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Sungguh yakin dan bersyukur. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita dengan seluruh pergumulan hidup kita yang akan kita jalani di minggu ini. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk. Akan dibacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 17 Juli 2022. Pertama-tama atas nama Badan Pengurus kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Nelson Kalai yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Sebenarnya Bapak Nelson Kalai menggantikan Ibu Debbie Sairtian yang sudah dijadwalkan. Tapi karena ada acara mendadak, beliau harus memimpin ibadah di tempat yang lain. Terima kasih untuk kesiapannya pada hari ini. Tuhan berkati. Hari ini juga pengiring musik kita juga sedang tidak bisa dihubungi atau vakansi. Jadi hari ini kita menyanyi sendiri, tapi syukur berjalan dengan bagus. Terima kasih untuk jemaat semuanya. Minggu depan tanggal 24 Juli kembali kita akan mengadakan kebaktian di Dristromen ini, dan menurut jadwal akan dilayani kembali oleh Bapak Nelson Kalai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Puji Tuhan. Minggu depannya kembali lagi tanggal 31 Juli tidak ada kebaktian karena minggu kelima, tapi Badan Pengurus akan mengadakan weekend family jadi family weekend. Untuk itu kita akan adakan di tempat yang agak jauh di Drenthe, dan untuk itu selama 3 hari 2 malam itu dipungut biaya €80. Keterangan berikutnya akan kita bicarakan di ruang rekreasi. Masih ada tempat sekiranya yang ingin ikut, silahkan mendaftarkan diri. Jadi kita akan bertemu kembali bulan Agustus, tanggal 7 Agustus. Bagi yang tidak pergi liburan, kita dapat bertemu kembali di The New Start. Kolekte persembahan dapat diberikan sesudah kebaktian. Di sebelah kanan saya ada kantong kolekte.
dan yang berada di rumah dapat juga mengirimkan kepada rekening Perki Said-Us seperti tertera di atas. Ya, demikian Warta Jumat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.